Yo, balik lagi di channel teman santuy dalam pembahasan alur cerita Ball Teruk The Heaven episode 170. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Meskipun kemunculan tetua Guyao di Ranah Banseng menggemparkan rombongan Sioyan dan sempat terlibat baku hantam, namun dengan pemahaman Sioyan, ketiga cabe-cabeannya berhasil mengulur waktu sampai Sioyan menyempurnakan 4 penggabungan teratai api surgawi, bahkan dengan mudah mengalahkan Guyao. Meski hal tersebut nyaris memancing kemarahan Guyao, namun Abah Yao Chen dan tetua Tong Xuan tiba di waktu yang tepat untuk mengusirnya dari tempat ini. Terus gimana sih kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan secangkir minuman, inilah waktunya kita baku hantam. Melihat kehadiran tetua pavilion bintang jatuh menghampiri kamar Sioyan, seorang pelayan segera melaporkan bahwa Sioyan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Oleh sebab itu, mereka langsung mengurungkan niatnya dan bergegas kembali. Namun siapa sangka, Sioyan telah pulih sepenuhnya, serta mengatakan kondisinya baik-baik saja. Di dalam ruangan, meski Tian Huo menyadari peningkatan Sioyan naik 1 tingkat ke Dozun bintang 99 perubahan, namun Sioyan tanpa terduga menunjukkan 11 buah bodhisattva. Hal inilah yang membuatnya bisa mencapai ke titik ini, kemudian meminta Yao Chen dan Feng Zunze untuk mengambilnya. Dikarenakan Yao Chen memerlukan buah tersebut untuk memurnikan pil, dia hanya mengambil 4 buah bodhisattva dan sangat menyayangkan tidak bisa menemukan jantung bodhisattva. Namun dia mencoba untuk mengesampingkan hal ini. Pasalnya Sioyan kembali dengan selamat adalah pencapaian terbesarnya. Meski Sioyan mengkhawatirkan Klan Hun cepat atau lambat akan menyerang, namun Feng Zunze memintanya untuk santuy aja. Pasalnya Klan Gu akan selalu memantau pergerakan mereka. Sedangkan untuk aula jiwa, pavilion bintang jatuh memiliki ahli kuat, sehingga Tian Huo menyarankan Sioyan fokus berlatih. Setibanya di suatu tempat, Sioyan segera menyampaikan kabar baik jika dia memiliki satu benda, yaitu jantung bodhisattva. Meski hal itu mengejutkan Yao Chen dan menduga kalau jantung ini tidak akan pernah muncul, Sioyan lantas menjelaskan, semua ini hanyalah sebuah keberuntungannya membantu pohon kuno membersihkan energi jahat di tubuhnya, sehingga mendapatkan jantung bodhisattva tersebut. Di sisi lain, mengetahui Hun Yu gagal menjalankan tugasnya berlatih di wilayah kuno menemukan jantung bodhisattva dan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan aula jiwa kepadanya, sosok misterius yang dikatakan merupakan seorang tetua menegaskan, selain posisi tuan muda akan dicabut, Hun Yu juga akan menerima hukuman. Melihat hal tersebut, Guyao lantas mencoba untuk menenangkan suasana dan memiliki sebuah rencana membalaskan dendam tersebut ke pavilion bintang jatuh. Oleh sebab itu, sang tetua bersedia meminta Guyao bersama Hun Yu secepat mungkin untuk menebus kesalahannya. Sementara itu, meski Sioyan telah melakukan segala cara menerobos ke ranah selanjutnya, namun sayangnya hal tersebut percuma saja. Dia masih belum mampu mencapai tingkat doseng, sehingga membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan di puncak gunung, Yao Chen telah memurnikan bahan obat memancarkan energi hijau pekat, seperti membuat pil bodhisattva. Bahkan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, Yao Chen dapat bernafas lega karena berhasil menarik guntur pil 8 warna sebelum dokinya terkuras habis. Keesokan harinya, di saat Sioyan lagi bermeditasi, Yao Chen tiba-tiba saja memasuki ruangan dengan tubuh gemetar.
Meski Xiaoyan sempat mengkhawatirkan tubuhnya, tetapi Yao Chen dengan santuy mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan memberikan sebuah pil yang baru saja dia murnikan. 菩提丹， Selain pil Bodhisattva bisa melengkapi jantung sattva dalam tubuh Xiaoyan, pil ini juga dapat membantu persentase keberhasilan Xiaoyan menerobos Rana Banseng. Tapi sayangnya dia hanya mampu menarik guntur 8 warna. Jika lebih mungkin kekuatan pil ini akan jauh lebih overpower. Sehingga Yao Chen segera menanyakan bagaimana persiapan Xiaoyan sebelumnya. Pada awalnya, Xiaoyan mengira bisa mencapai kondisi mendalam saat penerobosan, tapi ada beberapa hal yang belum dapat melewati batasan dirinya. Meskipun begitu, Yao Chen tetap mengagumi bakat muridnya. Dia membutuhkan waktu selama bertahun-tahun bisa mencapai Rana Banseng. Terlebih lagi dengan usia Xiaoyan cukup muda, dia memiliki banyak kesempatan di masa depan. 我必须跨过这道门槛。 Singkatnya, sebelum Xiaoyan benar-benar melakukan pelatihan tertutup, Yao Chen memintanya untuk fokus berlatih dan menyerahkan urusan Cailin, Xiao Yixian, dan King Lin. Pasalnya mereka bertiga bukanlah wanita biasa. Selama ada kesempatan, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Merasa puas mendengarkan hal itu, Xiaoyan telah memberikan botol jiwa Han Feng kepada Yao Chen. Mau bagaimanapun, orang yang berhak menghakimi murid laknat adalah gurunya. Oleh sebab itu, Xiaoyan segera pamit undur diri memasuki ruangan tertutup. Dia juga berambisi terus menjadi orang kuat demi bisa menyelamatkan bapaknya dari tangan Aula Jiwa. Beberapa saat kemudian, sambil menggenggam botol jiwa Han Feng, Abah Yao Chen teringat kisah masa lalu Han Feng ketika masih bocil dan mengangkatnya menjadi murid. Bahkan setelah 10 tahun berlalu, dia tidak lupa mengajari Han Feng teknik pedang maupun tentang memurnikan pil. Namun tanpa terduga, semua itu dibalas dengan penghinaan. Murid laknat justru membunuhnya, sehingga Yao Chen berniat untuk mengakhiri semua ini. Melihat orang di hadapannya ternyata bukan Xiaoyan, jelas mengejutkan Han Feng. Dia langsung meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, serta beralasan jika dia telah tertipu janji-janji manis Pak Tua Bangka alias Mugo. Namun Yao Chen tidaklah menghiraukan penjelasan barusan. Yang dia inginkan menghapus hubungan murid dan guru di antara mereka, serta memintanya bunuh diri. Perkataan tersebut jelas memancing emosi Han Feng. Dia beranggapan kalau Yao Chen selalu menjadi penghalang dirinya mempelajari teknik pembakaran. Bahkan dikarenakan Yao Chen tidak menghargai hubungan guru dan murid, Han Feng sok keras berniat membunuhnya dengan salah satu teknik yang diajarkan Mugo. Tapi... Tidak berselang lama, Yao Chen terlihat mendatangi area pelatihan tertutup Xiaoyan. Bahkan di momen ini juga tidak hanya Xiaoyan saja fokus bermeditasi. Yao Chen sendiri membantu trio seblak Cailin, Xiao Yixian, dan King Lin melakukan retreat penerobosan ke ranah selanjutnya, sehingga membuat Yao Chen kesepian dalam 1 bulan penuh. Singkat cerita, setelah melakukan retreat mendalam, trio seblak mendapatkan informasi dari klan Gu jika wilayah tempat tinggal klan Ling bersama anggotanya kini menghilang tanpa jejak. Adapun sebab dan akibatnya belum diketahui pasti. Bahkan Sekte Bunga menyampaikan kabar jika berita ini telah menyebar luas ke seluruh dataran tengah, sehingga Cailin menduga pastilah ada sosok hebat di balik peristiwa ini. Terlebih lagi, klan Ling merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Meski Abad Tianhuo mengetahui pasti dalam semua itu adalah klan Hun, tetapi dia tidaklah bisa menebak apa tujuan mereka sebenarnya. Menurut Feng Zunze, Aula Jiwa mendapatkan dukungan dari klan Hun memperluas wilayah kekuasaan, dan kemungkinan mereka sedang merencanakan sebuah konspirasi yang lebih besar. Menyadari situasi telah berubah total, serta Aula Jiwa pasti memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Pavilion Bintang Jatuh sebagai target selanjutnya,
Abah Yao Chen meminta kedua rekannya dan trio seblak untuk segera mempersiapkan diri. Di sisi lain, tepatnya di pegunungan Tianxing, ketika para tetua memberikan tugas kepada seluruh murid untuk beristirahat setelah menyiapkan persediaan makanan dan batu kristal yang dibutuhkan ketua Pavilion Bintang Jatuh, mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari sosok misterius Aula Jiwa. Dalam situasi diambang kepanikan, meski seorang tetua mendapatkan perintah untuk melaporkan hal ini kepada Yao Chen, tapi siapa sangka di tengah perjalanan, sosok tetua Aula Jiwa bernama Tianming terlihat menunjukkan diri, bahkan tanpa belas kasih membunuhnya. Selain Guyou mengatakan bahwa Tianming cukup bisa diandalkan menyelesaikan urusan kecil, mereka juga telah menghancurkan ruang teleportasi menuju Pavilion Bintang Jatuh, sehingga Pavilion Bintang Jatuh dalam kondisi terisolasi tanpa bantuan sedikit pun. Dan semua ini berkat rencana Guyou. Tidak sampai di sini, Tianming sendiri ternyata sedang mengumpulkan berbagai aliansi yang memiliki dendam pribadi sama Pavilion Bintang Jatuh. Bahkan dengan bantuan Aula Jiwa diketuai Guyou, mereka sepenuhnya memberikan dukungan melanjutkan rencana Tianming tersebut. Singkat cerita, Feng Zunze menyampaikan kabar buruk kepada Yao Chen tentang beberapa hari terakhir, di mana Pavilion Bintang Jatuh telah kehilangan banyak cabang oleh kekuatan baru aliansi yang disebut Sungai Mendalam yang dibentuk Tianming. Menurut kabar yang dia terima, Lembah Es dan Pavilion Angin Petir berada di bawah naungan aliansi tersebut. Bahkan kedua sekte ini musuh terberat Pavilion Bintang Jatuh di masa lalu. Tapi... Wadidaw, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua series Ballad of the Heaven episode 170-nya guys ya. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih kelanjutan alur ceritanya atau bocoran episode 171, kalian bisa klik link yang udah Mimin pin di kolom komentar ya guys ya. Mimin juga udah buatin spoiler sampai episode 179. Jadi kalian gak akan bener-bener penasaran lagi ya guys ya. Ya lumayan kan nonton spoiler sambil nunggu versi dongguanya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the